KPU DKI Jakarta baru saja menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilgub Jakarta 2024. Namun saksi dari pasangan Ridho menyampaikan sejumlah keberatan terkait laporan pelanggaran pilkada yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu dan Panwaslu. Hal yang sama juga disampaikan oleh saksi pasangan nomor urut 2. Dan untuk membahas polemik penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta, kami sudah terhubung dengan dosen kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore, Mas Victor. Bu Titi, saat penetapan hasil rekapitulasi suara tadi oleh KPU ya, saksi pasangan Ridho meninggalkan ruang acara usai menyampaikan keberatannya tanpa menandatangani berita acara penetapan. Apakah ini nanti akan mempengaruhi ketetapan KPU, Bu Titi? Ya, dari sisi prosedur atau mekanisme pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan suara, tidak ditandatanganinya dan juga walk out-nya atau meninggalkan ruangan dari saksi paslon nomor 1 itu sama sekali tidak berdampak terhadap keabsahan pengesahan atau penetapan rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi. Jadi dokumennya tetap sah karena itu bukan persyaratan sahnya dokumen penetapan perolehan suara di tingkat provinsi. Jadi proses tetap berjalan, dokumen penetapan perolehan suaranya tetap sah, tetapi pasangan calon nomor 1 bisa mengajukan keberatan atas penetapan perolehan hasil suara yang dilakukan oleh KPU Jakarta. Dan itu durasinya adalah 3 hari kerja sejak penetapan perolehan suara oleh KPU Jakarta. Artinya karena hari ini tanggal 8 hari Minggu, maka 3 hari kerja sejak penetapan itu adalah terhitung hari Senin tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 merupakan akhir untuk mengajukan keberatan. Setelah penetapan perolehan suara oleh KPU di tingkat provinsi Jakarta ini, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 ya, kalau mereka keberatan, karena nomor urut 2 kan juga tidak melakukan penandatanganan atas berita acara begitu. Itu hanya bisa melalui ruang-ruang untuk mempersoalkan hasil ya Mas Victor di Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Jakarta. Jadi perselisihan hasil ini sudah ruang lingkupnya. Tapi kalau dia mempersoalkan tadi misalnya KPU Jakarta beserta jajaran disebut tidak profesional, lalu kemudian berpihak, itu adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan itu menjadi ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ada beberapa mekanisme kalau dari sisi etika sebagai penyelenggara berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu beserta jajaran, itu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi kalau sifatnya adalah masalah terkait dengan hasil, apakah diakibatkan oleh kesalahan dalam menghitung, ataukah karena terjadinya pelanggaran, kecurangan, atau manipulasi yang berdampak pada perolehan suara pasangan calon dan mempengaruhi bisa masuk ke putaran kedua atau tidak, itu ranahnya di Mahkamah Konstitusi, Mas Victor. Ya. Bu Titi, kita tahu sebelumnya kalau dari pihak paslon nomor urut 1 ini kan memang punya beberapa banyak protes atau catatan ya di Pilkada Jakarta 2024. Ada ketidakprofesionalan dari petugas. Salah satunya adalah petugas KPPS yang membiarkan surat suara tercoblos di salah satu TPS di Jakarta Timur begitu ya. Kemudian ada lagi hal-hal lain begitu. Nanti ini juga akan diajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi oleh tim dari paslon nomor urut 1 begitu. Kalau kita berpikir masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah penetapan yang dilakukan KPU Provinsi DKJ ini memang sudah sah sesuai aturan? Kalau ternyata masih ada beberapa kecacatan atau hal-hal yang dianggap diprotes oleh paslon lain begitu. Karena tadi kita lihat informasinya bahwa sepertinya permasalahan-permasalahan yang diadukan oleh pihak ini tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Panwaslu. Tanggapan Bu Titi seperti apa? Ya, jadi mekanisme baik, untuk menyelesaikan. kita jeda sebentar sebelum dijawab. Kita akan ke posko tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno di Jakarta karena kita akan mendengar keterangan pers yang akan dilakukan di sana ya Bu Titi ya. Kita simak bersama-sama. Hitam-hitam, tapi sebenarnya kita dalam keadaan yang riang gembira. Sangat gembira. Ada ketua tim pemenangan, calon Tom, ada sekretaris Pak Abe dan Mas Jo dan juga
Mbak Lestari. Nah, kita akan menyampaikan beberapa poin-poin tanggapan. Saya persilakan mungkin kepada ketua dulu, terlebih dahulu, Cak Lontong, untuk menyampaikan kepada masyarakat Jakarta, juga rekan-rekan media, pasca penetapan dan juga rekapitulasi akhir dari KPUD Jakarta. Silakan, Cak. Terima kasih, Mas Renat. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang sudah setia selama beberapa bulan terakhir ini berkunjung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian kampanye dan juga pemilihan gubernur, wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Dan seperti kita ketahui, tadi kita ikuti bersama pleno rekapitulasi perhitungan suara yang secara terbuka KPUD Jakarta yang pada dimulai tadi dibuka jam 14.30 itu mencocokkan perhitungan suara. Kemudian pada pukul 15.30 tadi sudah ditandatangani oleh para penyelenggara pemilu, kemudian juga dari saksi. Kemudian keputusan nomor 210 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tadi juga sudah dibacakan oleh KPU pada pukul 16.01. Dan ini kita ketahui bersama dan kita bersyukur, alhamdulillah, atas kelancaran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pengawalan dan rekapitulasi manual secara berjenjang di Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah selesai dilakukan. Dan tentu kami pertama-tama mengapresiasi setinggi-tingginya. Selamat datang Pak Pras. Sekali lagi kami mengapresiasi setinggi-tingginya kerja-kerja profesional dari KPU dan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta selaku penyelenggara yang tentunya secara efektif, efisien melakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi, dan semuanya berjalan secara terbuka. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi se-Daerah Khusus Jakarta diperoleh hasil sebagai berikut. Perlu kita sampaikan, total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta adalah 4.724.393 pemilih. Suara sah sebesar 4.360.629 dan suara tidak sah 363.764 suara. Hasilnya adalah Paslon 01 mendapatkan 1.718.100, saya ulang ya, 1.718.160 suara, sama dengan 39,4%. Paslon 2 mendapatkan 459.230 suara, sama dengan 10,53%. Dan paslon 3, Mas Pram dan Bang Dul mendapatkan 2.183.239 suara, atau setara dengan 50,07%. Dan ini dimulai dari perhitungan dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi, tidak hasilnya sama. Dan ini mari kita panjatkan puji syukur, terutama kami tim pemenangan, karena hasil rekapitulasi tingkat provinsi ini sudah sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan dengan demikian, Paslon 03 telah sah memperoleh suara tertinggi dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 dengan 50,07% dan unggul merata di seluruh kabupaten kota se-DKI. Dan dari 50,07% itu sama dengan
50% plus 2.925 suara. Dan ini kita menyambut baik karena ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, dan ini akan lebih mempercepat kalau memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Akan lebih mempercepat lagi bagaimana gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa segera melaksanakan tugasnya untuk membuat warga Jakarta bahagia. Dan tentu kami juga mengucapkan terima kasih dan hormat kami kepada seluruh pihak, terutama seluruh warga Jakarta yang sudah berpartisipasi pada Pilgub Daerah Khusus Jakarta ini, juga kepada partai pengusung, partai pendukung, tentunya para relawan dan simpatisan, juga seluruh organisasi masyarakat yang turut mengawal proses rekapitulasi suara mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Dan Mas Pram dan Bang Dul juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan Pilgub Daerah Khusus Jakarta ini. Sekali lagi penghargaan tertinggi dari Mas Pram dan Bang Dul untuk seluruh warga Jakarta. Dan juga terima kasih dan penghormatan untuk seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, yang sudah profesional dan transparan di seluruh tahapan pemilu. Juga kepada aparat TNI Polri, yang sudah secara profesional melakukan pengamanan pemilu, sehingga masyarakat Jakarta bisa bebas memilih tanpa intervensi dan tekanan. Karena ini adalah hajatan demokrasi rakyat Jakarta yang harus tetap kita jaga dan kita pertahankan. Mungkin itu yang awal perlu kita sampaikan. Kalau ada yang perlu ditambahkan dari Pak Ketua, Mas Pras, Pak Sekretaris mungkin akan menambahkan. Mas Jopre. Silakan Mas Renat. Mas Abe, Om Pras, nggak ada tanggapan, kita langsung lempar ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, 1, 2, 3 pertanyaan ya. Putu dulu, Kompas TV. Ya, baru saja kita simak adalah konferensi pers kepada awak media oleh tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno di Jalan Cemara Menteng, Jakarta Pusat. Tadi ada Ketua Tim Pemenangan Pram Rano Lis Hartono yang mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara pilkada di daerah khusus Jakarta. Dan kita akan lanjutkan diskusi kita bersama narasumber, masih bersama dengan dosen kepemimpinan Universitas Indonesia, Ibu Titi Anggraini. Ibu Titi, terima kasih sudah berkenan menunggu. Melanjutkan perbincangan yang tadi, kalau tadi tim pemenangan Pram Rano ini mengatakan mengapresiasi ya kinerja dari penyelenggara pilkada DKI Jakarta yang profesional. Tapi paslon, tim dari paslon rivalnya ini mengatakan bahwa tidak profesional karena ada beberapa aduan-aduan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun Panwaslu. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Bu Titi? Ya, ada beberapa mekanisme untuk menyelesaikan masalah hukum dalam pilkada kita. Kalau dia berkaitan dengan tahapan, itu diselesaikan oleh Bawaslu. Jadi laporan-laporan yang disampaikan kepada Bawaslu akan ditangani dan mendapatkan status penanganan. Kalau ada ketidakpuasan dan kemudian itu menjadi dalil bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, dan itu berdampak pada kompetisi yang tidak adil dan tidak jujur serta tidak demokratis, maka itu nanti bisa disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Tapi Mas Victor, pada intinya adalah perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi adalah mempersoalkan atau keberatan terhadap hasil yang ditetapkan. Dan persoalan-persoalan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi adalah persoalan-persoalan yang mempengaruhi hasil. Jadi, kalaupun nanti misalnya ada klaim soal tidak diperolehnya formulir pemberitahuan, lalu kemudian ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, pasti Mahkamah Konstitusi akan mengkorelasikannya, dia berdampak terhadap hasil atau tidak. Karena ini Jakarta, pemenang itu ditentukan 50% plus 1, maka itu berkaitan dengan apakah dia mempengaruhi didapatnya atau diperolehnya perolehan suara 50% plus 1. Kalau klaim-klaim atau dalil-dalil itu bisa dibuktikan dengan data, fakta, dan betul-betul dukungan pembuktian yang konkret,
dan akhirnya bisa sampai pada pembuktian bahwa sebenarnya perolehan suara itu tidak ada yang 50% plus 1. Maka bisa saja kemudian diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi setiap klaim atau dalil itu harus berdampak pada perolehan suara yang menggeser konfigurasi perolehan suara di Jakarta sehingga tidak ada yang memperoleh 50% plus 1. Tapi kalau tidak sampai kemudian berdampak pada perolehan suara, maka akan sulit begitu ya membuat Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, ataupun hal-hal yang istilahnya menganulir hasil, Mas Victor. Paslon dari rival yang suaranya menang ini melaporkan atau mengajukan gugatan begitu ya terkait adanya atau pelanggaran kepada MK. Nanti ketika sudah dilakukan dan diperiksa oleh MK begitu, apakah hasilnya nanti akan mempengaruhi ketetapan dari KPU DKJ, Bu Titi? Ya, bergantung pada pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jadi, yang ditarget oleh pasangan calon nomor urut 1 ini adalah tidak ada calon yang memperoleh 50% plus 1. Sehingga kemudian kalau tidak ada yang memperoleh 50% plus 1, berarti kan harus ada putaran kedua. Karena daerah khusus Jakarta itu akan pemenang atau calon terpilih harus dapat 50% plus 1. Kalau tidak 50% plus 1, maka ada putaran kedua. Jadi dia nampaknya tujuannya itu bukan mempersoalkan perolehan suaranya, tapi ingin peluang putaran kedua itu. Maka sebagian besar yang mungkin akan didalilkan adalah bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat 50% plus 1. Atau konfigurasi suara itu akan bergeser kalau nanti ada pemungutan suara ulang. Makanya yang didalilkan adalah pemilih tidak mendapat pemberitahuan memilih, tapi kan seberapa banyak. Dan itu di berapa TPS. Nampaknya mereka akan meminta pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, sehingga tadi ada rekonfigurasi, perubahan sebaran perolehan suara, dan tidak ada yang memperoleh 50% plus 1, sehingga harus ada putaran kedua, Mas Victor. Ini sejalan dengan saksi dari paslon nomor urut 2 tadi ya pada saat rapat pleno begitu, yang mengatakan bahwa ketertarikan atau keterlibatan pemilih ini juga sangat sedikit, hanya mencapai sekitar 48% begitu. Anda melihat apakah keterlibatan pemilih ini cukup menjadi catatan penting dalam pilkada di Jakarta, Bu Titi? Iya, angka pengguna hak pilih di Jakarta memang rendah ya, dan paling rendah sejak 2012. Tapi harus dibuktikan bahwa angka pengguna hak pilih atau partisipasi pemilih yang rendah itu berdampak pada perolehan suara karena ada kesengajaan untuk menghalang-halangi atau membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Pertama, Mas Victor, menggunakan hak pilih itu adalah hak, tidak bisa dipaksa. Jadi kalau pemilih tidak mau datang ke TPS, ya itu artinya kehendak bebas dari para pemilih. Kecuali kemudian bisa dipastikan pemilih itu tidak datang ke TPS, tidak menggunakan hak pilih, karena mereka memang dihalang-halangi, dilarang, atau disesatkan informasi bahwa mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Misalnya kalau ada C6 atau pemberitahuan memilih, ya sebenarnya formulir pemberitahuan memilih namanya, itu tidak dibagikan, lalu karena tidak dibagikan bisa dibuktikan secara meyakinkan, itu menghalang-halangi dan menghambat orang menggunakan hak pilih, dan itu terjadi misalnya berdampak pada pemilih yang berjumlah 2000-an atau kemudian berdampak pada kelompok pemilih berjumlah lebih dari 2.900 atau lebih dari selisih suara sehingga membuat suara itu 50% plus 1, maka ya, dan sepanjang bukti-bukti itu ada, ya bisa saja Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkannya. Intinya adalah dia memang berpengaruh terhadap margin suara. Tidak bisa asumsi. Karena kalau ada pemilih yang tidak mendapatkan C pemberitahuan dan itu terjadi terhadap semua pemilih, tidak boleh diasumsikan itu hanya mempengaruhi kepentingan satu calon tertentu. Pasti semua calon juga terdampak kira-kira. Jadi relevansinya antara pemilih yang terhambat untuk menggunakan hak pilih dan itu mempengaruhi konfigurasi suara, itu yang harus dibuktikan oleh para pasangan calon yang nanti kalau akan mengajukan keberatan hasil di Mahkamah Konstitusi. Baik, ini terakhir Bu Titi sebelum kita tutup, apa yang menjadi catatan dari Bu Titi terkait pilkada di daerah khusus Jakarta tahun ini kira-kira? Ya,
Ya, saya kira memang Pilkada Jakarta 2024 tidak ideal, waktunya terlalu dekat dengan pemilu dan dampaknya bukan hanya kepada satu dua pasangan calon, tapi kepada semua pasangan calon dan juga kepada masyarakat begitu. Jadi dalil-dalil soal misalnya ada kecurangan, ada ketidakprofesionalan, ya itu harus dibuktikan. Bagaimanapun mekanisme hukum sudah disediakan oleh undang-undang, tapi juga siapa yang akan menggunakannya harus bertanggung jawab. Saya kira baik pasangan nomor urut 1 ataupun 3 harus bersiap-siap ya kalau memang ada perselisihan yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi untuk menyiapkan alat bukti dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat pun perlu memantau prosesnya agar prosesnya betul-betul berjalan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Dan kalau memang mekanisme ini sudah dilakukan, ya apapun hasilnya saya kira semua pihak perlu menerima. Tapi ke depan penyelenggara pemilu harus berbenah. Banyak hal yang harus diperbaiki dari mulai profesionalitas teknis, akuntabilitas proses, dan juga integritas penyelenggara pemilu. Semua pihak saya kira tetap harus berbenah, termasuk juga partai politik. Bagaimana mencalonkan kader-kader terbaik begitu ya, yang sesuai dengan harapan dari para pemilihnya. Iya, iya. Para paslon masih diberikan kesempatan untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran, dugaan pelanggaran begitu. Tapi yang terpenting adalah alat bukti, bukan asumsi. Ya, Terima kasih banyak betul. dosen kepemiluan Universitas Indonesia Bu Titi Anggraini telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Sore.